oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Wakil Menteri Agama. Acara ini akan dibuka oleh Menteri Agama secara resmi dan kami mengundang masyarakat Muslim, pemirsa Wasal TV untuk dapat hadir dan kita meramaikan syiar Al-Quran pada Grand Launching One Day One Juz 4 Mei 2014 di Masjid Istiqlal, insyaallah. Nah, One Day One Juz ini kan komunitas yang masing-masing anggotanya itu jauh ya. Adakah gitu pertemuan tiap pekan atau tiap bulannya gitu yang dilakukan para ordernya dalam satu grup tersebut? Iya. Jadi alhamdulillah sekarang semangat dari teman-teman komunitas ini untuk saling bertaaruf cukup tinggi, Ustadz Amin. Jadi selain kita pengurus di Jabodetabek, para odojers dari berbagai daerah saling mengidentifikasi diri dan saling berkumpul. Jadi sekarang dibentuk koordinator-koordinator area. Kita teman-teman suka menyebutnya Korea. Jadi di berbagai daerah saat ini para member odoj sering mengadakan silaturahim akbar. Dan untuk hari ini aja ada 4 silaturahim akbar di Bengkulu, di Lombok, di Bekasi, dan di Tangerang. Pada minggu-minggu sebelumnya juga masif ada silaturahim akbar. Jadi selain kita coba menggalakkan syiar selama secara online, sudah muncul inisiatif-inisiatif dari member-member odoj untuk memperluas area syiar dengan mengadakan pertemuan darat, silaturahim akbar, dan setelah itu dirumuskan proyek-proyek amal ke depan, insyaallah. Jadi seperti itu. Hari ini di Lombok silaturahim akbar dihadiri oleh Gubernur NTB, alhamdulillah. Kemudian pekan lalu silaturahim akbar di Aceh dihadiri oleh kepala daerahnya juga. Jadi memang sebuah surprise bagi kita bahwa ternyata dukungan dari berbagai pihak untuk syiar dakwah Al-Quran ini cukup besar, insyaallah. Dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah tanda akan keberkahan di negeri kita, Indonesia. So, jadi kalau sudah pemimpin kita semakin cinta Al-Quran, insyaallah negeri kita menjadi negeri yang melekat tayyibat nur untuk ya. Iya. Saya boleh tambahkan, kita punya prinsip di One Day One Juz, Ustadz Amin, bahwa siapapun Anda, apapun profesi Anda, bagaimanapun kesibukan Anda boleh menjadi apa saja, tapi satu yang harus kita pastikan dalam diri kita bahwa tilawah satu hari 1 juz adalah sebuah kemestian. Jadikan diri kita, jadikan hidup kita, hari-hari kita selalu dinaungi dengan tilawah Al-Quran. Nah, kalau tadi kan membuka itu ya, waktu seandainya mau mendaftar menjadi odojers itu atau yang mau bergabung di dalam grup odoj, itu kan harus membuka situsnya juga salah satunya. Nah, kalau ingin mengirim langsung gitu untuk bergabung itu seperti apa? Kita ada pendaftaran manual dan pendaftaran otomatis ya. Jadi orang-orang yang kesusahan untuk mendaftar lewat website, kita ada di situ juga di kontak personnya. Ada kontak personnya kemana kita harus mendaftar. Nanti buka saja www.onedayonejuz.org. Nah, di situ ada pendaftaran manual dan pendaftaran lewat website seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita sedang mengembangkan program pendaftaran melalui SMS seperti ketik rek spasi nama spasi usia kirim ke nomor sekian. Insya Allah nanti setelah grand launching kita akan publish semuanya. Insya Allah jadi lebih mudah untuk mendaftar ke One Day One Juz. Nah, itu kan ketik rek spasi nama spasi usia. Jadi kalau dalam satu grup itu dibedakan usianya atau bagaimana? Sebenarnya usia itu adalah untuk nanti data kita. Sebenarnya sebarannya itu seperti apa sih? Usia 20 tahun berapa persen, usia lanjut berapa persen, bahkan tercatat di kita itu ada usia yang sampai 70 tahun masih ikut dan aktif dalam One Day One Juz. 76 bahkan 76 76 tahun.
Dan ada yang paling kecil, ada umur 8 tahun. 8 tahun sudah bergabung? Iya, sudah bergabung. Mereka menggunakan gadget punya ibunya tentunya. Kita menyarankan supaya orang tua mengawasi. Karena kan kalau anak kecil menggunakan gadget, takutnya nanti kurang bagus seperti itu. Makanya di sini orang tua sangat berperan penting dalam menjaga anak tersebut. Kemarin ketika silat bar di Lampung, kita sempat temui gitu. Seorang odojer cilik ya, 9 tahun. 9 tahun. Namanya. Awalnya mereka anak kecil itu ditantang sama ayah ibunya gitu. Mampukah satu hari 1 juz? Ternyata ayah ibunya itu kalah. Selalu kholas anaknya. Selalu kholasnya anaknya dulu dibanding orang tuanya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi anak usia 8 tahun, 9 tahun. Nah, dia yang mengirimkan juga dia juga gitu. Ya, atas pengetahuan orang tuanya. Nah, yang sematan saya ini kan apa, di dalam Odots ini ada adminnya, dan setiap admin itu di dalam satu atau 2 hari itu berganti-gantian gitu. Nah, kalau seandainya anak kecil itu dia langsung memanage semua satu grup tersebut atau bagaimana? Jadi untuk admin, kita dalam grup itu ada admin, ada PJ. PJ. Okay. Penanggung jawab laporan pada hari itu. Gitu. Jadi setiap yang juz 30 dialah PJ-nya seperti itu. Nah, ketika anak kecil tersebut pas saat juz 30, maka tidak serta-merta dia harus PJ hari itu, tapi teman-temannya banyak yang membantu gitu. Oh, gitu. Merekapkan pada hari itu seperti itu. Mungkin sudah tahu nih di dalam satu grup ini ada usia 8 tahun dan mereka yang usia di atas 8 tahun mungkin 30 atau 40 tahun yang udah tergabung dalam satu grup tersebut merasa malu mungkin rasanya. Jadi seperti itu. Lebih dulu yang 8 tahun. Untuk kedepannya kita juga sedang melakukan riset ya untuk anak-anak kecil. Kita membentuk sebuah nama yang namanya Odots Kids ya. Odots Kids untuk khusus anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur 17 tahun Jadi kalau di anak kecil mungkin pernah ada, saya dengar itu ada namanya odol, one day one bar itu, atau one day one page. Itu sama atau beda tuh dengan Odots? Sepertinya itu adalah karena kan gini, selama ini kan kita konsentrasi pada program One Day One Juz. Sudah ada member yang menantang pengurus, kenapa nggak bikin One Day 2 Juz? Kami sudah bisa nih One Day 2 Juz. Ya mereka memang yang selama ini sudah bisa. Dan ada juga yang sudah bisa One Day 3 Juz misalnya. Tapi kan di kondisi yang lain ada juga yang ternyata setelah bergabung tidak mampu untuk ikut program One Day One Juz ini. Ada yang mampunya One Day setengah juz. Ada juga yang anak-anak yang pemula misalnya One Day One lembar. Sehingga oleh tim Litbang kami sedang membuat sebuah formula. Bisa jadi secara umum nanti program ini membernya sebagian besar ikut di program 1 hari 1 juz, tapi akan ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah sanggup untuk 1 hari 2 juz, tapi ada juga yang mungkin anak-anak kecil yang baru bisa 1 hari 1 lembar. Semua akan kita fasilitasi. Prinsipnya bahwa kita ingin syiar Al-Quran ini benar-benar masyarakat. 90.000 itu sangat kecil dibandingkan masyarakat Muslim Indonesia yang 200 juta. Dan tentu saja kita tidak berbangga dengan jumlah 90.000 itu karena itu jumlah yang minoritas. Kita ingin benar-benar dakwah Al-Quran ini bisa benar-benar menjadi sebuah gaya hidup. Nggak ngaji nggak trendy kira-kira begitu. Nggak ngaji nggak gaul gitu. Nggak ngaji nggak gaul gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti mimpi kita di tempat-tempat umum itu orang ngaji Al-Quran itu nggak malu-malu lagi. Kalau sekarang kan kita lihat di bus-bus, di kereta, di busway, orang pede ngupdate status di HP. Orang pede baca novel, orang pede baca komik, tapi orang malu untuk ngaji. Padahal mereka Muslim, kita Muslim. Ada apa ya? Ada apa ini? Kenapa kita lebih bangga ngupdate status di HP daripada ngaji? Gitu. Nah,
ini kan tantangan kita tentunya kan, tantangan kita bahwa ternyata Al-Quran ini belum menjadi sebuah budaya hidup. Ya kira-kira ya, mimpi kita adalah ngaji itu menjadi sebuah tren ya, nggak ngaji nggak gaul lah kira-kira. Nggak ngaji nggak gaul. Jadi fungsi handphone itu bukan hanya buat Facebookan, buat chattingan itu. Ternyata di handphone itu udah banyak aplikasi Al-Quran, tinggal kita mau atau tidak untuk membaca Al-Quran itu. Walaupun tidak memakai mushaf, kita berusaha untuk membaca Al-Quran melalui handphone. Nah, dari One Day One Juice ini masih ada nggak kira-kira inspirasi lain, mungkin kisah-kisah unik yang ada di One Day One Juice ini? Kisah-kisah yang menginspirasi. Banyak ya. Yang saya saksikan langsung itu yang tentang cerita tentang terorisme tadi, karena saya melihatnya langsung. Kemudian tentang bagaimana ada satu lagi di One Day One Juice grup 2. Mungkin saya sebut saja namanya Akhuna Jupriyadi. Mudah-mudahan beliau sedang menonton sekarang. Jadi pada awal-awal kita terbentuk, kita kan selama ini mungkin belum terbiasa dengan ngaji satu hari satu juz. Padahal ketika kita sudah gabung di sini kan kita punya dalam tanda kutip kewajiban untuk tilawah satu hari satu juz. Nah, Jupriyadi ini di grup 2 kita sudah sepakati bahwa batas terakhir kita menyelesaikan tilawah adalah jam 8 malam. Jam 8 malam, sorenya habis maghrib, Jupriyadi ini pulang kantor. Kemudian HP-nya bunyi-bunyi terus. Setelah dicek, ternyata isinya tentang pertanyaan dari teman-teman segrupnya. Jupriyadi, Anda udah selesai belum tilawahnya? Nah, beliau tidak tenang. Beliau kemudian di jalan itu menghentikan motornya, kemudian tilawah Al-Quran, menyelesaikan satu juznya, dan kemudian setelah itu beliau lapor, alhamdulillah udah selesai, saya nggak tenang nih, nggak selesai satu juz, saya tadi berhenti dan di jalan untuk tilawah dan tilawah di atas motor, sekarang saya akan melanjutkan kembali perjalanan. Ada juga yang lain yang punya kendaraan mobil karena sudah menjelang pergantian hari dan belum selesai tilawahnya, kemudian menghentikan kendaraannya hanya untuk mengaji, karena kan nggak mungkin sambil nyetir sambil tilawah kan, akhirnya berhenti, kemudian menyelesaikan tilawahnya, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Banyak sekali Ustaz Amin. Bagi kami sih ini sebuah pelajaran bagi kami pengurus, ini sebuah hikmah yang Allah ingin memberikan kami pelajaran bahwa ternyata semangat kaum muslimin untuk mengaji ternyata tinggi. Dan kenapa selama ini Al-Quran ini belum menjadi kebiasaan? Bisa jadi karena lingkungan. Kenapa pada bulan Ramadan orang bisa menyelesaikan Al-Quran 1 kali khatam, 2 kali khatam, dan seterusnya? Karena pada saat itu terkondisikan lingkungannya. Nah, kita ingin membuat kondisi-kondisi itu. Kita ingin mengkondisikan lingkungan siapapun yang bergabung di sini, sehingga tidak hanya di Ramadan bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan, tapi juga di luar bulan Ramadan, insya Allah. Jadi kita ingin Al-Quran itu semakin semarak gitu. Mungkin bisa jadi sambil menunggu bus atau busway, masing-masing tilawah Quran gitu. Bukan baca Quran, bukan apa, tapi tilawah Quran. Sambil di dalam bus duduk atau sambil berdiri tilawah Quran. Di dalam kereta, di jalan, di lampu merah menyempatkan tilawah Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu semakin semarak di negara kita ini. Amin, dan mudah-mudahan nanti pemimpin kita pun pemimpin yang semakin cinta Al-Quran juga nantinya, presiden nanti. Kita doakan pemimpin kita adalah mereka yang cinta Al-Quran dan dekat dengan komunitas yang membiasakan diri dengan tilawah Al-Quran, insyaallah. Nah, Pemirsa, sudah selesaikah Al-Quran 1 juz hari ini? Kalau belum, coba selesaikan sebelum waktu tengah malam. Nah, kalau ingin bergabung bisa melakukan buka di situsnya onedayonejuz.org gitu. ORG. Nah, Rizka,
Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan oleh Ustadz Fathah dan Ustadz Haidir. Tapi ada yang mau disampaikan, Ustadz Fathah, silakan. Pada pemirsa. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Indonesia saat ini masyarakatnya dalam artian tanda kutip lagi membutuhkan sebuah vitamin dalam jiwanya, seperti itu. Tahun 2045 nanti kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai puncaknya pada 2045. Nah, itu nanti kalau misalnya mereka terdidik dengan baik, maka mereka nanti akan menjadi SDM pembangunan. Tapi kalau tidak terdidik dengan baik, akhlaknya tidak baik dan lain-lainnya, tidak berpedoman kepada Al-Quran, kemungkinan bisa menjadi beban pembangunan. Dan itu harus kita cegah mulai dari sekarang. Seperti itu. Mungkin salah satunya dengan berone day one juz. Haidir. Pemirsa Wasal TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian bahwa Al-Quran ini harus menjadi sahabat kita. Kita boleh menjadi apa saja, kita boleh sibuk apa saja, kita boleh melakoni kegiatan apa saja, tapi pastikan sekali lagi tilawah Al-Quran menghiasi hari-hari kita. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Baik, demikianlah pemirsa bincang-bincang saya bersama Ustadz Haidir dan Ustadz Fathah, salah satu pengurus dari One Day One Juz, komunitas pencinta Al-Quran. Jika Anda ingin bergabung, silakan membuka situsnya di www.onedayoneJuz.org, dan jangan lupa hadir di acara grand launching One Day One Juz tanggal 4 Mei di Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah di sana akan menghadiri puluhan ribu dari anggota-anggota One Day One Juz. Kalam dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.